Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konteks diagram dan juga data flow diagram. Jadi, apa sih definisi dari konteks diagram dan juga data flow diagram? Untuk konteks diagram itu adalah diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan juga keluar sistem, dan juga ke dalam dan keluar entitas-entitas yang ada di eksternalnya. Lalu yang kedua, konteks diagram ini menggambarkan sistem dalam satu lingkaran dan hubungan dengan entitas luar. Lingkaran tersebut menggambarkan keseluruhan proses dalam sistemnya. Lalu untuk tujuan utama dari dibuatnya konteks diagram adalah untuk menjadi jembatan komunikasi dengan stakeholders, bukan untuk menjelaskan data flow kepada developers. Jadi, konteks diagram ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana sih si sistem ini bekerja secara umum. Jadi konteks diagram ini diperuntukkan untuk, orang-orang yang memang awam terhadap, pengembangan sistem. Lalu data flow diagram atau DFD. Jadi data flow diagram adalah diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem informasi. Lalu terdapat informasi terkait input dan juga output dari setiap proses tersebut. DFD juga memiliki berbagai fungsi seperti menyampaikan rancangan sistem, menggambarkan sistem, dan juga melakukan perancangan model. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data, di mana komponen-komponen tersebut dan asal tujuan, dan juga penyimpanan dari data tersebut. Data flow diagram pertama kali dipopulerkan oleh Larry Constantine dan Ed Yordon pada tahun 1970. Nah, menurut Kenneth Kozar, tujuan dari adanya DFD sendiri adalah sebagai penyedia atau menjembatani antara pengguna dengan sistem. Hal mendasar yang menjadi pembeda antara flowchart dan DFD terletak pada flow dan juga objektif penyampaian informasi yang ada di dalamnya. Lalu di sini ada jenis-jenis dari DFD. Yang pertama adalah diagram level 0, di mana diagram level 0 ini merupakan tingkatan yang paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Ciri dari diagram level 0 ini terletak pada tidak adanya informasi yang terkait data yang tersimpan pada data store. Selanjutnya adalah diagram level 1. Nah, diagram level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks atau diagram level 0. Nah, pada diagram ini, setiap proses yang berjalan akan diperinci sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Lalu di sini ada diagram level 2, di mana diagram level 2 merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya. Nah, tiap proses pada diagram ini akan dijelaskan lebih detail, namun diagram ini itu jarang sekali dikerjakan atau digunakan. Lalu di sini ada fungsi dari TD dan juga DFD. Jadi, fungsi dari mereka berdua ini adalah yang pertama, menyampaikan rancangan sistem menjadi lebih mudah, di mana data yang disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. Lalu, DFD dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu. Lalu yang keempat adalah mengidentifikasi sistem yang sudah ada, stakeholders, konsep solusi, business unit, analisa masalah, dan juga proyek. Lalu apa sih perbedaan dari CD dan juga DFD ini? Nah, yang pertama, pembuatan diagram konteks atau CD atau konteks diagram mengawali pembuatan dari DFD, sehingga sebuah DFD biasanya merupakan hasil pengembangan dari sebuah konteks diagram. Konteks diagram juga biasanya masih bersifat umum atau tidak detail. Sementara DFD yang merupakan hasil pengembangan dari konteks diagram memuat informasi yang cenderung lebih detail. Lalu yang ketiga adalah konteks diagram juga dikenal sebagai DFD level 0, sehingga dapat diketahui bahwa istilah diagram konteks dan juga DFD level 0 merujuk pada satu hal yang sama. Lalu komponen dan juga simbol dari konteks diagram dan juga data flow diagram.
Nah, di sini terdapat simbol dari konteks diagram atau CD. Yang pertama ada proses, di mana proses ini dilambangkan dengan bentuk atau bangun lingkaran. Simbol ini menandakan bahwa di dalam diagram tersebut berisi mengenai suatu sistem yang akan dibuat. Lalu di sini ada terminator atau persegi panjang, di mana simbol ini memiliki arti pihak luar yang berada di luar sistem, namun berhubungan dengan sistem secara tidak langsung. Hal-hal di luar sistem itu memiliki peran dalam hal memberi data atau menerima informasi. Lalu di sini ada data flow, di mana data flow ini berbentuk anak panah. Data flow menunjukkan data informasi yang mengalir dari satu pihak ke sistem dan sebaliknya. Lalu di sini ada komponen data flow diagram. Yang pertama ada proses, di mana proses ini dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda. Simbolnya adalah lingkaran, oval, atau persegi panjang dengan tambahan sudut bundar. Lalu ada external entity. Jadi external entity itu sama kayak terminator. Pihak di luar sistem dapat berupa individu, divisi, perusahaan, atau sistem yang lainnya yang memberikan masukan atau keluaran terhadap sistem. Lalu ada data flow, di mana data flow adalah arus data yang mengalir antara terminator, proses, dan juga data store. Lalu yang selanjutnya ada data store, di mana file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya sama seperti database. Jadi data store ini dia bergerak sebagai database yang ada di dalam diagram. Nah, di sini ada simbol-simbolnya. Ini persegi panjang, external entity, lalu di sini ada lingkaran dan juga persegi yang ada bulatan di atasnya ini. Lalu ada data store. Nah, data store ini bentuknya seperti ini. Lalu ada data flow yang bentuknya seperti ini, anak panah. Oke, langkah-langkah membuat konteks diagram. Oke, untuk membuat konteks diagram, bisa kalian baca di sini narasinya. Akan saya contohkan langsung ke sini ya. Jadi, untuk membuat konteks diagram, pertama kita itu harus menentukan atau mengidentifikasi dua hal, yakni entitas eksternal dan juga aliran datanya. Di sini, yang bergerak sebagai entitas eksternal atau terminator adalah anggota dan juga kepala perpustakaan. Sedangkan yang bergerak sebagai aliran data adalah KTM, data anggota, dan lain-lain yang ada di sini ya. Lalu identitas arus di dalam sistem dan juga identitas arus dari eksternal dari entitas eksternal. Itu maksudnya alur dari dari data ini kemana? Kalau maksud dari identitas arus data di dalam e-system, itu maksudnya dari sistem ke external entity. Misalkan nih, data anggota ini yang dinamakan sebagai arus data di dalam sistem. Lalu kalau yang dari entitas eksternal itu kayak ini, KTM, alur KTM, di mana dari external entity atau anggota ini ke sistem informasi perpustakaan. Lalu gambar dan beri label untuk semua proses yang mewakili pekerjaan di dalam sistem. Gambar dan beri label pada setiap entitas yang terhubung dalam sistem, baik itu entitas internal maupun eksternal. Lalu tambahkan aliran data yang mewakili perpindahan datanya. Nah, ini untuk cara untuk membuat konteks diagram. Selanjutnya adalah data flow diagram. Oke, kita dilanjutin aja di contohnya. Nah, di sini ada contoh dari data flow diagram. Akan saya contohkan langkah-langkah dari pembuatan data flow diagram. Jadi kita yang pertama mengidentifikasikan dulu entitas luar yang terlibat di dalam sistemnya.
Nah, ini ada calon siswa, ada bank, lalu bagian administrasi, kepala sekolah, dan juga ketua yayasan. Lalu identifikasi input dan output yang terlibat. Bisa misalkan nih kayak data siswa, ini merupakan input ya. Lalu, setiap data store harus saling terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output agar dapat menyimpan data yang masuk menuju sistem. Nah, di sini ada data store, di mana dia itu terhubung dengan salah satu input berupa data siswa. Lalu, tentukan letak posisi proses, di mana maksudnya nih kayak urutannya. Yang pertama nih ada pendaftaran, tes seleksi, pembayaran, dan juga pembuatan laporan. Mmm, Lalu kita, membuat diagram konteks dari data flow diagramnya. Kayak menentukan nama sistemnya, batasannya apa aja, terminator yang kita gunakan itu apa aja, lalu, input output yang diberikan maupun diterima oleh terminator dari maupun ke sistem dan juga menggambarkan diagram konteksnya. Nah, selanjutnya kita membuat diagram level 1. Nah, pertama kita menentukan dulu nih proses utama yang ada pada sistemnya. Lalu apa aja sih yang diberikan dan juga diterima masing-masing proses, sambil memperhatikan konsep dari keseimbangannya. Lalu apabila diperlukan, munculkan juga data store seperti ini. Lalu dia gambarkan diagram level 0, hindari perpotongan arus data, beri nomor pada proses utama. Nah, maksud dari hindari perpotongan arus data, misalkan nih, di sini kalian ada terminator baru, yaitu misalkan admin. Nah, si admin tiba-tiba di sini ada alur proses yang melewati data nilai tes. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Betul. Jadi, dia tidak boleh ada perpotongan di setiap alurnya. Walaupun alurnya itu jelas ya, kecuali nanti gambarnya akan ada gambar kayak melangkahi si data nilai tes ini. Nah, itu baru boleh. Lalu, buat diagram level 1. Tentukan proses yang lebih kecil, subproses dari proses utama yang ada di level 0. Kayak misalkan kayak gini nih, subproses subproses dari pendaftaran, tes seleksi ini, pembayaran, pembuatan laporan, ini namanya subproses. Tentukan apa yang diberikan dan diterima, input output-nya, lalu munculkan data store bila diperlukan, gambar di level 1, hindari perpotongan arus data, beri nomor seperti ini 1, 2, 3, 4, tapi penomoran ini sebenarnya tidak menentukan um, menentukan bahwa proses ini dilakukan terlebih dahulu. Biasanya kan bisa aja dilakukan looping di dalamnya. Lalu di sini untuk DFD level 2 dan juga 3, aturan yang digunakan itu sama seperti level 1. Oke, kita langsung ke studi kasusnya. Oke, selanjutnya kita akan ke studi kasusnya. Di sini, seorang mahasiswa Universitas Gunadarma sedang melakukan proses pengisian KRS dengan menyertakan nama NPM, jurusan, dan juga fakultas. Nah, di sini dari informasi ini terdapat mahasiswa sebagai entitas dan juga dia yang melakukan pengisian KRS dengan menyertakan nama NPM, jurusan, dan juga fakultas. Ini datanya. Kemudian mahasiswa tersebut memasukkan data ke dalam database yang diatur oleh admin. Nah, admin ini bergerak sebagai entitas lagi
yang berisi periode tahun ajaran, kelas, jumlah semester, dan mata kuliah yang didapat. Oke, lalu mata kuliah ini dilengkapi dengan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kelas yang diambil, jenis mata kuliah, dan juga jumlah SKS-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat konteks diagram dan juga data flow diagram dari studi kasus tersebut. Nah, yang pertama, di sini entitasnya adalah mahasiswa dan juga admin, di mana mahasiswa akan mengirimkan data mahasiswa berupa nama, NPM, jurusan, dan fakultas yang akan dikelola oleh sistem informasi. Lalu, informasi dari data mahasiswa akan diterima oleh admin dan akan ditambahkan kelas, tahun ajaran, jumlah semester, dan mata kuliah yang berisikan kode mata kuliah, nama mata kuliah, jenis mata kuliah, dan juga jumlah SKS-nya. Lalu, setelah itu mahasiswa akan mendapatkan hasil printout dari KRS-nya. Nah, ini untuk konteks diagramnya. Lalu untuk data flow diagram, di sini yang pertama terdapat admin dan juga mahasiswa sebagai entitasnya. Lalu ada 4 data storage, yaitu admin, ada data mahasiswa, data mata kuliah, dan juga arsip. Lalu ada 4 proses, yaitu atur admin, atur data mahasiswa, atur data mata kuliah, dan juga cetak KRS. Nah, oke, saya zoom dulu. Yang pertama, di sini admin. Admin akan melakukan login user dan juga password ke dalam sistem atur admin. Nah, nanti akan dilakukan pengecekan apakah data yang dimasukkan oleh admin ini sudah benar. Nah, kalau benar, berarti data admin dan login sukses. Setelah itu, mahasiswa akan mengirimkan biodata mahasiswa ke dalam sistem atur data mahasiswa. Lalu, data mahasiswa tersebut akan diperiksa oleh admin ini untuk memeriksa apakah data mahasiswa tersebut tersedia atau tidak. Nah, di sini dilakukan pengecekan biodata dari mahasiswanya. Setelah itu, kalau sudah benar, maka akan dilakukan pengecekan biodata mahasiswa yang akan masuk ke dalam data store data mahasiswa. Nah, selanjutnya, si mahasiswa ini akan memilih mata kuliahnya di sini, atur data mata kuliah, memilih mata kuliah yang akan diambil. Lalu, informasi mengenai daftar mata kuliah yang diambil oleh si mahasiswa ini akan diperoleh oleh admin. Setelah itu, akan dilakukan pengecekan mata kuliah yang tersedia di data store data mata kuliah. Lalu informasi mata kuliah yang tersedia akan dikirimkan kepada mahasiswa melalui proses atur data mata kuliah. Nah, setelah itu mahasiswa akan melakukan permintaan cetak KRS melalui proses cetak KRS, di mana admin akan menerima permintaan tersebut dan KRS dapat dicetak oleh mahasiswa baik dalam bentuk printout maupun ini printout ya, dokumen KRS maupun dalam bentuk soft copy-nya. Hasil cetak KRS tersebut akan dimasukkan ke dalam arsip, ke dalam data store arsip ini sebagai backup data. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.